kabarnya juga jalan poros kabupaten juga diswadaya oleh masyarakat. Alhamdulillah, pada tahun ini jalan poros kabupaten sepanjang kurang lebih 1 kilometer kita kerjakan dengan cara swadaya. Sebenarnya apa yang membuat Anda dan juga pemerintah desa melakukan pembangunan jalan secara swadaya, terutama untuk yang poros kabupaten ini, Pak Amir? Ini kan sudah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sampang. Karena kita merasa memiliki kurang lebih 35 tahun lah, mulai Pak Harto, rezim Pak Harto memimpin sampai saat ini belum ada berbaik. 7-8 meter. Jadi bisa, walaupun bus masuk salipan jalan dusun ini, bukan jalan kabupaten loh. Ya, jadi hal yang luar biasa dan saya banyak berterima kasih kepada masyarakat. Tapi ya butuh waktu panjang karena banyak, ada yang rumahnya kena jalan, ada yang musolanya. Ini tanpa diganti rugi masyarakat sebenarnya. Dan alhamdulillah dengan kesadaran, dan kita sebelumnya sosialisasi ke masyarakat itu. Pemirsa Tretanda Dharma Madura TV, kali ini saya berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang Sampang. Kali ini saya ditemani Bapak Amiruddin, Sekretaris Desa Karanganyar. Apa kabar Bapak Amir? Alhamdulillah baik. Siap. Pemirsa, saya mendapatkan informasi bahwa di desa ini ada hal yang sangat menarik, yaitu pemerintah Desa Karanganyar kabarnya melakukan pembangunan infrastruktur ke dusun-dusun yang terisolasi atau yang belum ada pembangunan jalan selama ini. Dan uniknya pembangunan jalan itu dilakukan secara swadaya. Betul. Nah, apa yang membuat Pak Amir melakukan hal itu? Dari mana idenya waktu itu, Pak Amir? Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amiruddin, Sekretaris Desa Karanganyar, Ketapang Sampang. Awal mula saya berembuk dengan masyarakat agar masuk jalan ke kampung-kampung, ke dusun-dusun yang ada di Desa Karanganyar itu. Berawal dari saya ketika belusukan turba ke rumah-rumah warga, ada yang sakit, saya jenguk seperti itu. Ternyata masih banyak warga Desa Karanganyar yang tidak masuk akses mobil. Jadi saya prihatin ketika mereka sakit, mau ke rumah sakit masih susah. Nah, berawal dari itu kan miris kan. Jadi akhirnya saya turba ke berbagai dusun yang ada di Desa Karanganyar, di mana yang tidak masuk jalan mobil ke rumah warga. Akhirnya berembuk dengan tokoh masyarakat setempat, kepala dusun, perangkat desa, BPD, dan masyarakat pemilik lahan. Saya sambangi secara door to door ke rumah mereka masing-masing. Ya, tidak mudah, Mas. Tidak mudah. Butuh proses yang sangat panjang. Karena pemilik lahan bukan hanya 1-2. Selama pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan Pak Kades, kalau boleh tahu ada berapa dusun yang ditargetkan oleh desa? Untuk pembangunan di desa, kami di sini bersama aparatur pemerintah desa agar ada keadilan merata setiap dusun, maka setiap dusun itu saya rencanakan semua biar dusun si A, si B tidak kecewa. Jadi diserentakkan pada tahun ini.
Jadi ada rumah warga yang masih terisolasi ya, di kita rembuk dan kita buka jalan. Seperti itu. Ada berapa dusun ini? Di sini sekarang sudah ada pemekaran menjadi 9 dusun. Berarti 9 dusun itu semuanya di tengah dibangun jalan. Alhamdulillah. Sampai saat ini pemerintah desa belum berhenti dan belum selesai membangun. Dari jalan yang sudah dibangun ini, Pak Amir, dan yang akan dibangun, kalau boleh tahu itu lebarnya berapa meter, Pak Amir? Itu variasi. Ada yang sudah terlanjur dari tahun kemarin 6 meter karena sudah ada pelengseng, dan ada 7 meter, 8 meter, bahkan sampai ada yang 20 meter. Itu sungguh luar biasa, kebanggaan tersendiri bagi kami. Betul. Pak Amir, kalau boleh tahu mungkin bisa digambarkan kondisi masyarakat desa Karanganyar itu seperti apa? Alhamdulillah, yaitu tadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami selaku aparatur pemerintah desa, mempunyai masyarakat yang selalu kompak dalam bergotong royong. Sekarang kan sudah zaman-zaman seperti ini. Betul. Masyarakat masih eksis di bawah itu, gotong royong antar tetangga masih. Bahkan saya buktikan pada tahun ini pengecoran jalan sebanyak 5 titik. 5 titik itu swadaya. Swadaya atas kekompakan masyarakat. Bahkan kerja proyek di sini, pemerintah desa kerja proyek itu masih diswadaya oleh masyarakat. Dengan bentuk apa itu, Pak Amir? Kalau boleh tahu. Tahun lalu saya pengaspalan. Terus saya kan sudah menyiapkan kayu bakar untuk aspal. Ya. Sudah beli. Ternyata oleh masyarakat di sekitar, sudah, Lek, itu kayunya sampean gak usah ditebang. Saya ada. Dah, ini kan proyek, Kak. Ini ada dana dari pemerintah. Sudah, saya juga mau buat amal. Nah itu, makanya saya menjadi tersentuh. Apalagi yang bukan proyek. Proyek saja masih diswadaya. Luar biasa. Itu luar biasa, itu masyarakat saya. Kemudian Pak Amir, selain perbaikan jalan desa secara swadaya, kabarnya juga jalan poros kabupaten juga diswadaya oleh masyarakat. Betul. Alhamdulillah pada tahun ini jalan poros kabupaten sepanjang kurang lebih 1 kilometer kita kerjakan dengan cara swadaya. Masyarakat kompak hampir 4 bulan dengan lebar kurang lebih 4 meter. Dan alhamdulillah pada saat ini sudah hampir finish. Mungkin 10 meteran yang belum. 1 kilometer itu di swadaya. Dengan dorongan pemerintah desa, Bapak Kelebun dan juga masyarakat. Masyarakat kompak swadaya. Alhamdulillah. Tak berhenti, Mas. Setiap malam. Kalau material tidak ada, masyarakat setempat langsung menghubungi saya. Gimana ini nanti malam mau kerja gitu, kok nggak ada bahannya, seperti itu. Mau sendiri gitu loh. Baik, Pak Amir. Sebenarnya apa yang membuat Anda dan juga pemerintah desa melakukan pembangunan jalan secara swadaya, terutama untuk yang poros kabupaten ini, Pak Amir? Ini kan sudah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sampang. Karena kita merasa memiliki setiap jalan yang ada di desa yang milik kita bersama, yang lewat ya semua orang.
Jadi kalau sudah punya rasa memiliki, kita kan apa ya, tidak canggung lagi untuk memperbaikinya, kan seperti itu ya. Itu milik kita, jalan kita ya. Selama kita mampu, gak apa-apa, gak usah dilimpahkan ke pemerintah di atasan kita, selagi kita mampu, seperti itu. Namun masih ada kelanjutan jalan poros kabupaten itu yang sejak puluhan tahun silam sampai saat ini, kurang lebih 35 tahun lah, mulai Pak Harto, rezim Pak Harto memimpin, sampai saat ini belum ada perbaikan. Nah, kan miris juga. Betul. Maka dari itu kami memohon kepada pemerintah daerah hingga pusat, tolong diperhatikan dengan baik. Kasihan masyarakat di bawah, seperti itu. Kalau urusan jalan di desa, poros desa apa, kita sudah targetkan. Cuma itu kan jalan kabupaten yang sangat panjang, volumenya panjang dan juga lebar. Jadi kita apa ya, tidak mampu kayaknya kalau dalam 1 tahun kita menyelesaikan dengan swadaya terus. Pak, Mas Eras mana? DN. DN. Oke. Harga keranganyar ki. Oke. Pak, teronyo na statementnya dari sampean terkait apa? Pengerjaan jalan ini. Ini kami memang murni dari kemauan masyarakat sendiri. Iki Pak, anu nek ada kompak setuju nek subung menapa subung pertanyaan dengan saya bagi subung. Subung. Iki lakar ikhlas setuju. Di tanah sampai kan apa? Sampai ke jalan salako. Kapur anu pelewat apa? Bode sampai tanah orang ke kone tebu sampai langgar ele. Nika dari estona. Iki dari istana ke jalan kan toh. Mereka kena orang bahar tak berat di kursi jano. Iki. Siap. Berarti tidak ada unsur paksaan dari sobung Pak. Mun dari murni dari iki mun dari Pak Kelebun sobung mereka kena paksa mereka sobung. Nakar kene kamon dari masyarakat mereka kemauan setuju. Dari bungana meraja jalan kato. Selain dampak lahan, apa boleh saya ecapo? Oh, iki apa? Lager iki tu berung nono reka sosor berung. Kasa ini kena biornya isro lakon. Pak Kades, boleh disampaikan barangkali Pak Kades upaya dari pemerintah desa dalam melakukan pembebasan lahan, Pak Kades. Kabarnya juga pembebasan lahan ini diberikan secara cuma-cuma oleh masyarakat, Pak Kades. Begitu. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadirnya teman-teman media yang sudah sudi datang ke desa kami. Alhamdulillah, ya semenjak saya jadi kepala desa tahun 2004. Alhamdulillah sudah 3 periode di sini, masih kepercayaannya masyarakat. Alhamdulillah. Dan mengenai tentang pembebasan lahan, memang kami sudah prioritaskan itu. Semenjak saya sebelum jadi kepala desa, niat dan tujuan saya memang harus yang diprioritaskan itu jalan. Karena untuk ekonomi kalau jalannya enggak bagus, ya bagaimana mau belanja, mau mengantarkan dagangannya orang-orang yang itu. Namun kita kan perlu waktu sebenarnya. Memang dari awal desa Karanganyar ini hanya jalan kabupaten, nggak ada jalan dusun. Tapi alhamdulillah dengan lambat laun kita dengan masyarakat dan sosialisasi ke masyarakat, kan tidak mudah untuk jalan ini sampai tanahnya, bahkan yang sekarang ini ada 7 sampai 8 meter. Jadi bisa walaupun bus masuk salipan jalan dusun ini, bukan jalan kabupaten loh. Ya, jadi hal yang luar biasa dan saya banyak berterima kasih kepada masyarakat. Tapi ya butuh waktu panjang tuh, karena banyak, ada yang rumahnya kena jalan, ada yang musolanya. Ini tanpa diganti rugi masyarakat sebenarnya. Dengan alhamdulillah dengan kesadaran, dan kita sebelumnya
sosialisasi ke masyarakat itu. Apa dampak positifnya kalau kita punya tanah, sebidang tanah. Padahal sudah sedikit, hanya beberapa meter, tapi secara saya sampaikan, misal kata gini, kan orang tani di sini. Misal kata tanam tembakau, kalau satu bidang tanahnya kena jalan sedikit atau 1 meter, kan sudah berkurang tanamannya. Saya sampaikan, nah insya Allah ini kalau sudah kena jalan, harga ini secara materi, harga langsung naik. Yang pertama ditawar 10 juta, langsung naik 150 juta. Itu yang sekarang yang sudah kelihatan ya, sudah. Apalagi sisa tanamannya juga ini karena mungkin ikhlas ya. Ini berkat yang punya ini punya tanah leluhurnya yang sudah meninggal, itu kan barokahnya. Juga tanamannya subur. Itu sudah bisa dibuktikan itu. Yang jelas materinya sudah jelas. Yang pertama, makanya masyarakat saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti untuk seterusnya lebih mudah lagi bagi masyarakat umumnya, untuk desa-desa yang lain mudah-mudahan bisa seperti inilah, bisa tidak sulit untuk, karena ada orang-orang Madura ini biasanya seperti ini dengan bahasa Madura, iya apa jengkok tandik mobil, nah itu bahasanya seperti itu, padahal sangat butuh. Kalau ada keluarga sakit, pernah ada warga yang meninggal dari Malaysia itu, alhamdulillah pas kebetulan saya baru buat jalan baru, jadi aksesnya enak itu, alhamdulillah itu sangat sudah jelas itu gitu. Melihat potensi yang ada di Desa Karanganyar ini, baik dari potensi alamnya yang sangat luar biasa, bagaimana rencana ke depan, terutama dalam hal infrastruktur? Oh, banyak sekali sebenarnya kalau dikembangkan ini, baik dari pertanian, karena sudah infrastrukturnya sudah siap, tinggal buka pasar nanti dan lain-lainnya. Kita berani sekarang. Jadi kalau sudah infrastrukturnya enak ya kita akan mengembangkan pasar desa nanti dan lain-lain, dan pertanian juga kita kembangkan juga. Apa yang ada yang potensi banyak sebenarnya kok, menti di sini banyak. Ya kedelai, durian, rambutan ini sudah berbuah ini. Yang ada di ini durian berbuah. Karena dari dulu tidak ada yang mengasih semangat, mengasih support gitu. Jadi yang penting ada kerjasama dari masyarakat dengan kepala desa dan pemudanya juga ini, terutama ya Karang Taruna ini. Karang Taruna kami harus gas gitu. Ya kita instruksikan harus bekerja, membantu desa bersama. Kita tidak boleh kepala desa sendiri-sendiri, karena sana sendiri-sendiri tidak boleh. Semua perangkat desa, apel, BPD, tokoh masyarakat itu harus kerjasama. Dan di sini kami perbedaan politik boleh lah, boleh karena perbedaan politik, cuman tidak boleh dibawa ke program desa, ke depannya ya hancur nanti, berantakan nanti, bisa katanya orang bisa berkotak-kotak nantinya. Di Karanganyar tidak boleh seperti itulah. Baik alumni yang di sini, alumni manapun harus bersatu. Bahkan kami dengan tokoh masyarakat sudah membentuk forum di sini seluruh alumni. Jadi yang pesantren mana itu harus jadi satu, tidak boleh dibawa-bawa ke hal-hal yang kurang baik lah. Tidak lain tujuannya untuk kemajuan desa. Untuk kemajuan, tidak bisa maju kalau berkotak-kotak, karena berkubu-kubu ini yang nggak bisa. Jadi silakan berpolitik kemana ini ke sana. Walaupun saya jadi kepala desa, tidak pernah saya tanya siapa yang nggak mendukung saya, tidak tahu saya. Maksudnya tidak pernah cari tahu yang tidak mendukung saya. Semua warga saya itu amanah bagi saya. Dan saya walaupun bagaimana saya harus membela sepenuhnya untuk masyarakat saya. Saya tidak pernah nanya siapa yang tidak mendukung saya, tidak pernah itu. Itu yang pertama. Jadi baru kita bisa komunikasi. Jadi membangun apapun ya alhamdulillah sekarang bisa kerjasama semuanya. Closing statement Kabut untuk masyarakat Karanganyar ke depannya. Ya masyarakat ya mudah-mudahan harapan masyarakat supaya lebih semangat lagi untuk memajukan ekonomi, terutama jalan, dan untuk masalah perebaran jalan ini mudah-mudahan masyarakat terus ikhlas dan sadar diri lah. Dan harapan yang seperti itu, dan kita harus bekerja sama dengan masyarakat. Kita tidak semena-mena karena kami sebagai kepala desa, wah ini harus dilebarin, ini kita rampas semuanya, tidak boleh itu. Haknya masyarakat jangan
rampas lah itu. Kita harus mengadakan sosialisasi, minta dengan keikhlasan, keridaan, dan masyarakat bisa kok. Ya sulit kalau ndak langsung datang, wah ngandalkan kita sebagai kepala desa, kepala dusun, tokoh misalnya, wah ya dengan bahasa Madura ya, waria tang wilayah, jangan kalau seperti itu. Tidak boleh semena-mena. Ya tidak boleh semena-mena. Kita harus sosialisasi dulu penyampaiannya seperti apa. Harus menyentuhlah ke masyarakat itu. Manfaat dan gunanya itu harus masyarakat harus tahu. Jadi kalau masyarakat sudah merasakan manisnya, ya seperti itulah. Wah ternyata dipindah musolahnya tanpa biaya. Ada yang rumahnya terasnya itu kena tanpa biaya. Saya jelaskan kalau itu bukan proyek. Siap. Bukan proyek. Nanti ya ada sebagian wah itu tidak mungkin kalau bukan proyek. Ya tidak lah. Ya kita kalau pas ada proyek alhamdulillah kita menambah dana ya alhamdulillah. Gitu. Ya kalau kita proyek ya kita sampaikan ke masyarakat itu kalau proyek. Ya kalau swadaya ya kita sampaikan juga dan alhamdulillah masyarakat Karanganyar ini subhanallah dan alhamdulillah juga semenjak masyarakat Karanganyar ini rela tanahnya dibuat jalan apa semuanya, masyarakatnya juga alhamdulillah banyak yang sudah ada jadi anggota dewan di provinsi, pernah ada yang jadi wakil bupati di Pamekasan, ya ada yang di pondok-pondok di Sidogiri juga ada yang dari Karanganyar, ada di Sarang alhamdulillah. Semakin makmur lah. Semakin makmur. Itu yang dampak positifnya bagi saya seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih berkembang dan lebih maju lagi.